Oleh karena itu, saya akan menunjukkan metode-metode apa yang diperlukan untuk memilih investasi saham itu. Saham mana yang baik, saham mana yang harus dihindari. Nah, kita tahu, sering kita dengar diskusi di grup kita, ada analisis teknikal, ada analisis fundamental. Kadang beberapa pandangan mungkin berseberangan, mungkin beda aliran, tapi saya rasa semuanya itu bisa dipadukan untuk menjamin keamanan. Yang terpenting adalah keamanan, dan bonusnya itu adalah bertambahnya pendapatan kita. Nah, dari pengalaman saya menemukan bahwa pendekatan-pendekatan untuk mencari saham-saham yang baik itu harus dimulai dengan fundamental. Fundamental ini sangat penting, yaitu melihat saham ini perusahaan apa. Jadi, misalkan contoh paling mudahnya, ketika saya melihat suatu usaha, supermarket atau mall, atau suatu pabrik, saya akan lihat pabrik ini apakah produknya laku atau tidak. Apakah pabrik ini nyata atau tidak ada. Atau pabrik ini hanya suatu pencucian uang. Jadi ada seperti sekarang saya dengar cuma menitipkan uang di suatu usaha, seolah untung, tapi itu bukan keuntungan dari usahanya, cuma uang korupsi yang numpang lewat. Nah, di sini juga kita akan mengenal dari laporan keuangannya, apakah kinerjanya baik atau tidak. Jadi evaluasi-evaluasi itu akan saya tunjukkan. Di sini saya tampilkan perbandingan hasil rata-rata dari investasi. Kalau deposito rata-ratanya persen, ini mirip-mirip dengan BI rate, ada obligasi, ini juga sekitar 8%, reksadana itu sekitar 12%. Ini karena pengalaman saya lihat, entah apakah sudah lebih tinggi dari gambaran ini, bisa lebih baik, tapi ini saya ambil yang catatan kemarin, dan saham rata-ratanya 18%. Kemudian saya lanjut, jadi tantangannya apa? Tantangannya ketika investasi saham itu, keuntungan dulu. Keuntungannya itu apa? Ketika kita melihat saham yang murah, kita beli pada harga 1.000, jual 2.000, kita dapat untung, yaitu capital gain. Saya yakin teman-teman sudah familiar. Kemudian juga dividen. Dividen juga adalah imbal hasil dari kepemilikan kita atas saham. Itu juga saya yakin teman-teman sudah familiar. Yang saya ingin kenalkan adalah pertumbuhan jangka panjangnya. Jadi ada saham yang pasti bertumbuh karena kinerja perusahaannya bertumbuh, naik, bukan merosot. Jadi ketika suatu perusahaan itu kinerja meningkat, otomatis sahamnya akan naik, value-nya akan bertambah. Di situ ditunjukkan dari growth. Growth-nya ini kemarin saya sempat singgung bahwa growth itu ada growth tentang pendapatan, income, dan growth dari ekuitas. Kenapa dipisah? Karena nanti kita akan bahas di lain kesempatan lebih detail kenapa harus diperhatikan berbeda. Kemudian tantangannya apa? Setelah kita tahu tadi tujuannya kita investasi, tantangannya itu adalah mencari mana sahamnya. Saham mana yang mau dibeli, saham mana yang berkualitas. Terus kemudian tantangan kedua, kapan beli. Kayak kemarin ketika saham turun, indeks saham turun, IHSG turun, merosot jauh ke bawah itu, mungkin sebagian teman ada yang merasa seperti, wah ini gelap, wah ini bahaya, penuh risiko. Tapi bagi yang tahu perusahaan mana yang bagus, dia akan melihatnya sebagai suatu kesempatan emas. Dia mendapatkan suatu pintu masuk memiliki saham yang murah dengan perusahaan yang berkualitas. Nah, situ kita bisa lihat di manakah kesempatan itu kalau kita tahu perusahaan mana yang baik, saham mana yang murah. Nah, yang ketiga, tantangan ketiga itu, ini yang sering kita kadang lihat di grup atau di suatu media sosial bahwa saham ini bagus dibeli, saham ini naiknya cepat sekali. Padahal kalau dilihat di analisis lebih dalam, ternyata perusahaannya tidak. Saya yakin masing-masing sudah punya pengalaman masing-masing, pengalaman buruk, membeli saham nyangkut. Akhirnya jualnya cut loss. Cut loss-nya mungkin besar, bisa sampai turun 50% dari harga belinya. Ada yang sampai mungkin sampai sekarang belum di liquid. Saya punya pengalaman pribadi, ya Sril dengan
DAP itu suatu tonggak peringatan bahwa jangan sembarang membeli saham. Di sini saya akan menunjukkan grafik untuk sebagai gambaran kita bahwa kalau pergerakan saham itu bisa naik, turun, Januari 100, Februari 105, jadi kayak gelombang ombak gitu. Nah, kalau nilai intrinsik itu, karena kita sudah menghitung suatu pergerakan perkiraannya per tahun, kita tahu pada laporan tahun ini, kita bisa proyeksikan tahun depannya berapa. Itulah growth. Growth-nya itu kita perkirakan berapa perkiraan dari pertumbuhan dari perusahaan itu. Dengan demikian kita bisa juga memperkirakan berapa tinggi meningkatnya harga saham tersebut. Dalam harga wajarnya, ya kita bicara tentang harga wajar, bukan harga pasarnya saja. Ketika harga pasarnya menyentuh harga wajar, itulah kesempatan kita untuk melakukan penyesuaian. Saya lanjut. Di sini saya akan perkenalkan dulu analisa yang mendukung semua pemilihan saham yang baik. Jadi, sini di layar ada analisa fundamental. Di sini analisis ini kita melihat dari laporan keuangan datanya. Dari neraca, laba rugi, arus kas. Itu di IDX diberikan dengan gratis, bisa diakses secara publik. Kita bisa baca atau menggunakan tools. Saya telah membuat tools, nanti saya akan bagikan, dan sebenarnya gratis. Kalau saya berikan buat teman-teman gratis, dan siapapun bisa lihat. Kemudian dari situ kita bisa lihat rasio keuangannya. Mungkin teman-teman yang belum familiar, ini mungkin nanti bisa dibaca juga di Google, apa arti PE, ini price terhadap earning-nya, harga perbandingan rasionya antara price, harga pasar, dan pendapatannya. Ada lagi PB, price dengan book value-nya, ada return of equity-nya berapa, ada return of asset, ada juga DER, itu debt dengan equity rasionya. Kemudian juga kita bisa melihat penghasilan labanya, hutang, dan pertumbuhan. Ini sangat penting, karena kalau kita melihat suatu perusahaan hutangnya lebih besar daripada aset, sudah pasti kita harus hindari. Itu sudah suatu pengetahuan umum. Maka kita menanam uang atau memberikan modal kepada perusahaan yang hutang lebih besar pada aset, saya yakin kita yang mencari keamanan akan menghindari itu. Tidak mau uangnya berisiko. Nah, setelah analisa fundamental, saya akan menunjukkan lagi analisa kedua, yaitu Z-score. Z-score ini adalah pengembangan dari analisis fundamental. Jadi terkadang saking banyaknya rasio, saking banyaknya beberapa indikator dari fundamental, kita butuh suatu cara bagaimana mengkumulasikan indikator itu menjadi satu angka. Suatu angka ini akan memberikan tahu 3 kategori perusahaan itu safe, aman, gray area, ragu-ragu, atau sedang mengalami tekanan keuangan atau diambang kebangkrutan. Kemudian saya akan menggunakan juga valuasi Benjamin Graham, ini tentang menghitung fair value. Di sini nanti saya akan jelaskan lebih banyak, karena ini adalah intinya untuk mencari saham mana yang murah dan mana yang berpotensi akan naik. Di sini saya melewati technical ini, analisa teknikal, karena saya lihat analisa teknikal ini sangat banyak pandangannya, banyak metodenya, dan waktunya mungkin juga tidak tepat, dan saya juga kurang paham. Jujur saya kurang paham untuk analisa teknikal, saya hanya paham sekulit-kulitnya aja. Akan lanjut di sini. Setelah kita mengetahui pemilihan saham-saham yang bagus, kita buat daftar. Pasti akan kita buat daftar. Pilihan ini yang bagus, A, B, C, D ini baik. Maka kita akan menaruh semuanya itu dalam suatu daftar, suatu portofolio. Di sini ada hukum investasi, kita mungkin pelajari waktu kuliah, bahwa jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Saya rasa itu suatu pepatah, suatu nasihat yang sangat baik, dan harus kita ingat selalu sebagai investor. Jangan terlalu agresif untuk satu saham saja atau percaya. Bukannya kita tidak yakin dengan metode, bukan. Tapi karena inilah memang metodenya terbaik. Supaya ketika terjadi suatu kesalahan atau perusahaannya melakukan sesuatu yang nakal, contoh melakukan penipuan atau pemalsuan atau melakukan laporan keuangan yang tidak benar kenyataannya,
tidak semua aset kita itu ikut jatuh. Nah, kegunaan dari diversifikasi portofolio ini yaitu dia menurunkan risiko, terus juga mengurangi volatilitas harga saham ketika ada yang turun, ada yang naik pada itu daftar itu, dan juga untuk melindungi gejolak sektoral. Jadi, sektor ini sedang tidak berminat, orang kurang, atau kebijakan pemerintah tidak mendukung sektor pertambangan misalkan, atau sektor perkebunan. Nah, perusahaan-perusahaan itu kemungkinan mendapat tekanan, harga pasar akan turun. Walaupun, dan juga bisa juga betul-betul terjadi, kinerja perusahaan akan terpengaruh juga. Contohnya, ketika dibuka impor dari luar, perkebunan Indonesia mungkin akan pertanian tertekan karena masuknya barang impor dari luar, sehingga perusahaan-perusahaan yang bergerak di pertanian akan mengalami kerugian atau berkurangnya pendapatan. Nah, untuk cara menempatkan dana dalam daftar itu, saya mengenal ada beberapa cara, beberapa pendapat. Ada yang membaginya dengan sesuka hati, entah berapa suka-suka saya. Di saham yang pertama, contohnya kalau saya memiliki 5, yang saham pertama ini mungkin 20%, saham kedua 20%, terus yang berikutnya ini lebih besar karena saya lebih percaya, karena terkenal, atau lebih besar, akhirnya 40%. Jadi tidak punya suatu metode khusus, suatu hitungan sistemik, tidak ada. Jadi saya sini kenalkan bahwa ada caranya. Ini saya terinspirasi dari metode Sain Legue. Ini kita mungkin pernah dengar ketika pemilu kemarin, ketika membagikan kursi legislatif kepada anggota-anggota DPR itu dibagikan dengan jumlah suara. Jadi semakin banyak suaranya, semakin banyak kursinya. Namun Sain Legue ini lebih adil. Dia tidak lihat persentase, itu kan bukan menghitung seperti rasio biasa atau persentase biasa. Dia membagikan dengan cara-caranya, secara teknis nanti akan saya tunjukkan. Nah, ketika membagikan dengan baik, maka kita bisa juga mengalokasikan dana dan potensi risikonya juga dengan baik. Nah, ketika sudah ada pembagian dalam portofolio, di sini adalah tingkat selanjutnya, rebalancing. Jadi, rebalancing ini seperti menjual yang tinggi, yang sudah profit, ketika kita melihat ada saham yang sama juga, saham yang kita anggap bagus juga, tapi ketika turun, kita kan butuh dana. Nah, ketika saya menjual yang tinggi ini, dananya secara alokasi, saya bisa gunakan untuk membeli saham yang under value dalam keranjang yang sama, dalam portofolio yang sama. Jadi penyesuaian ini kita bisa lakukan berkala, entah per hari, kadang mungkin nggak ada waktu, kadang-kadang saya malah seminggu, kadang mungkin 2 minggu baru saya melakukan penyesuaian berkala. Intinya sih mengupdate, kadang pasar itu kan sudah berubah, ada saham yang sudah sangat naik, ada sangat rendah. Nah, ketika rebalancing ini, kita melakukan trading. Disinilah terjadi trading yang sering saya tunjukkan bahwa saya menjual sebagian penyesuaian. Di sini adalah proses ketika kita menjual saham yang sudah berbuah untuk membeli yang saham masih under value, sangat di bawah. Dan dengan sini juga kita bisa lihat bahwa saham-saham yang sudah melewati alokasi, misalkan begini, saham A ini dulu saya tempatkan uangnya 30%, tapi ketika harga pasar sudah meningkat jauh tinggi, saham itu bukan 30% lagi nilainya dalam portfolio, dia sudah meningkat sehingga 40%. Jadi ada selisih 10%. 10% ini bisa saya jual, saya beli saham yang lainnya, saham D misalkan. Saya lanjut. Di sini saya kenalkan dari tadi, yang dari semua tadi, analisa tadi, saya bisa tunjukkan bahwa ada 5 pilar, yaitu valuasi fundamental, analisa risiko yaitu Z-score, terus alokasi portofolio, dan juga analisis teknikal. Ini mungkin Bro David dengan Bapak Ridwan lebih kuasai. Kemudian juga ada juga pengelolaan portofolio. Jadi keunggulan dari pendekatan ini yaitu kita bisa melakukan suatu pendekatan yang lebih modern, pendekatan yang lebih terbuka dengan beberapa analisis kita padukan. Jadi selama ini sepertinya terpisah, analisa fundamental terpisah, analisa teknikal terpisah. Dengan pendekatan ini saya menggabung, jadi saling mendukung, Z-score, fair value, memberikan suatu rekomendasi-rekomendasi yang terbaik.
Nah, di sini juga kita dibantu dengan keputusan konsisten dan terukur. Dan juga dengan pendekatan ini kita mengurangi emosi kita. Terkadang ada yang sudah pegang sahamnya. Saya dengar kemarin ada pegang saham yang sudah nyangkut, terus dipikir-pikir caranya bagaimana supaya keluar dari nyangkut. Ia akan beli harga yang murah sekarang. Padahal sebenarnya perusahaan itu tidak bagus. Kalau itu hitung, dia malah berhutang. Tapi demi dia melihat saham yang nyangkut ini, dia mau membeli untuk average down. Tapi saya kira itu kurang pas, karena sebaiknya dananya itu diberikan pada saham-saham yang sudah pasti memberi keuntungan dan aman. Kemudian ini saya akan tunjukkan bahwa analisa fundamental, dia akan memberikan output nilai sahamnya berapa. Saham dalam fundamental sebelum diproses selanjutnya. Kemudian ada juga analisa risiko, skor dia akan mengukur risiko dari saham itu, yaitu dari perusahaan tadi. Kemudian juga analisa teknikal, ini menentukan timing, kapan beli, grafiknya ketika pasar turun, timingnya mungkin beli saat itu bisa ditentukan dengan analisa teknikal. Kemudian juga ada alokasi dana, ini membagi dana, dan rebalancing ini untuk penyesuaian. Saya tunjukkan arsitektur yang saya buat, ini saya sudah buat online sistemnya. Di sini algoritma yang saya padukan tadi, 5 tadi itu semuanya terhubung. Data input ini adalah laporan keuangan dan harga saham yang sedang real time terjadi. Dia diproses, ini kita bisa menggunakan Excel juga bisa, Google Sheet juga bisa. Saya menggunakan kerangkanya, jadi pola pikirnya, dia mengenai data input, dihitung valuasi. Valuasi ini pakai Benjamin Graham, kemudian dia dihitung juga analisa risiko, Z-score-nya, kemudian dia juga proses juga analisis teknikalnya. Nah, dalam valuasi dia menilaikan outputnya adalah nilai wajarnya berapa, fair value-nya berapa. Kalau Z-score itu outputnya perusahaannya aman atau tidak. Terus analisa teknikal ini rekomendasinya buy, sell, atau hold. Nah, ketika outputnya nilai wajar dengan Z-score ini disatukan, dia akan memberikan harga saham ini baik pada harga sekian. Kalau tidak aman, walaupun harga fair value-nya bisa dihitung, tapi tidak aman, dia akan memutuskan tidak perlu beli, yang langsung pengelolaan dikeluarkan dari portofolio. Walaupun harganya murah dihitung, tapi kalau skornya perusahaan ini mengalami suatu tekanan, dia menyarankan jangan beli. Masih ada pilihan lainnya, maksudnya gitu. Kemudian setelah dari tahu berapa skornya, dia melakukan suatu alokasi, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk saham B, C, D, itu disebut dengan algoritma Shen-Legue. Terus kemudian setelah targetnya ketahuan, masuklah pengelolaan. Pengelolaan ini dikendalikan oleh teknikal, kapan beli, kapan jual. Ketika sudah dapat contoh, sudah ada niat, saya akan beli saham ini, karena melalui penyaringan fair value-nya, under value, status nya aman, tapi kalau rekomendasinya teknikalnya bilang belum saatnya, karena akan ada kecenderungan turun, dia akan bilang hold dulu, jangan dulu beli. Nah, itu saya dengar juga dari teman-teman kita yang lebih pintar untuk teknikal. Saya lihat ini suatu masukan yang baik. Nah, saya akan menjelaskan putaran dari itu. Setelah punya daftar itu, dia akan berputar terus di proses. Proses ini akan berulang-ulang terus, dievaluasi. Maksudnya evaluasi ini adalah besok bagaimana harga pasar, apakah ada yang naik, ada yang turun. Nah, setelah dia tahu, dia lakukan lagi eksekusi jual atau beli, terjadilah perubahan kas, portofolio, kembali lagi ke pengelolaan. Nah, ini akan terjadi terus secara berulang. Saya lanjut. Ini saya akan bahas sedikit memperkenalkan apa itu Benjamin Graham. Benjamin Graham ini mentornya Warren Buffett. Mungkin teman-teman yang sudah sering dengar, Warren Buffett itu suatu investor yang konservatif. Dia selalu membeli Avanza, suatu saham yang senilai Mercedes, harga Avanza murah, dengan sangat murah, membeli harga yang mahal. Kemudian dia menjualnya ketika harga pasar itu menyentuh nilai wajarnya. Jadi di sini membeli saham seperti membeli bisnis dengan diskon. Jadi ketika membeli harga gudang garam, misalkan seharga 10.000 atau sekarang ke 5.000, apakah baik? Ya, belas baik, karena murah.
Walaupun dibilang ini perusahaannya tidak menguntungkan, tapi menilai hitung-hitungnya, seandainya perusahaan itu bangkrut, dijual, book value-nya itu lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Jadi dia pasti bisa dihargai lebih baik. Kemudian ada margin safety. Margin safety ini misalkan ada kesalahan hitung, karena kita mengambil yang paling bawah, seandainya pun terjadi suatu kemacetan pasar, misalkan seperti COVID, kita nggak perlu takut karena kita sudah memegang harga saham yang nilainya itu sudah diperhitungkan untuk pertumbuhannya dan bagi hasilnya berapa. Misalkan saham ini kok nggak pernah naik-naik ya, tapi tahun depannya pas lagi pembagian dividennya sangat menarik. Malah mungkin orang yang baru sadar perusahaan itu baik akan berlomba-lomba membeli saham itu. Disitulah mengapa kita sering temukan ada perusahaan tiba-tiba naik ketika mau publikasi pembagian dividen. Namun karena kita telah mengetahui, biasanya kita sudah tenang dulu, karena kita telah menilai perusahaan ini berapa nilai sebenarnya, jauh-jauh hari sudah dikoleksi. Nah, si Benjamin Graham ini dia fokus hanya pada nilai intrinsik, tidak bukan pada suatu perkiraan, spekulasi, atau tebak-tebakan. Jadi, saya rasa ini suatu ilmu baik yang cocok untuk fundamental. Di sini saya tunjukkan sedikit tentang rumusnya. Rumusnya ini mungkin kita bisa baca sendiri atau lebih saya akan bagikan kalau jika ada yang perlu lebih detail. Di sini intinya dia menunjukkan bahwa dia menghitungnya itu berdasarkan dua variabel yang penting, yaitu IPS dan BVPS, yaitu income dan book value-nya. Jadi Benjamin Graham menghitung suatu harga saham itu berdasarkan berapa income-nya setahun dan berapa nilai bukunya. Jadi kalau nilai bukunya perusahaan itu seandainya di liquid sekarang harganya 5.000 per lembar saham dan income-nya setiap tahun 1.000, maka dia bisa bilang ya wajarnya 10.600. Itu menurut perhitungannya Graham number. Saya akan tunjukkan pengembangannya saya atas Graham number ini dalam fundamental valuasi saya. Di sini saya tunjukkan bahwa yang tadi, formula yang tadi, saya menggabungkan dengan formula yang terbarunya dari Benjamin Graham. Dia menggunakan growth. Jadi growth-nya itu ada growth untuk income-nya dan juga growth dari ekuitasnya. Lalu saya juga kembangkan bahwa supaya adil, menggunakan formula, saya melakukan suatu pembobotan. Oke, ini memperhitungkan dari seberapa stabilnya perhitungan dari Benjamin Graham. Kita kembali, lanjut untuk keputusan. Jadi setelah mengetahui tadi nilai fair value-nya, belum selesai. Di situ akan dilihat lagi kestabilannya bagaimana. Apakah stabil, selalu memberikan income sekian sesuai dengan perkiraan dari formula tadi, dan juga kemudian yang kedua itu kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini DPR. Disinilah kita bisa lihat kenyataan atau realisasi dari perusahaan itu membagikan income. Apakah dia menahan sebagian atau dia selalu membagikan 100% income-nya kepada investor. Dan juga kita akan melihat juga naik turunnya atau ketidakstabilannya dari kekayaan bersih. Jadi ada dua, kestabilan laba dan kestabilan ekuitas. Nah, kemudian yang terakhir disesuaikan adalah trennya. Jika growth-nya positif, artinya growth-nya bertumbuh baik, itu akan mendapat suatu penghargaan yang lebih dalam formula Benjamin Graham. Di sini rule-nya disederhanakan oleh Benjamin Graham. Belilah saham itu ketika harga pasar di bawah nilai wajar. Jual ketika harga pasar di atas nilai wajar. Ini suatu aturan yang kaku dari Warren Buffett, dari Benjamin Graham, tutornya Warren Buffett, diberikan suatu aturan tegas bahwa tidak perlu abu-abu, karena kalau kita menahan seolah-olah menunggu apakah bisa lebih tinggi lagi pasar itu sudah menyangkut emosi, padahal tadi kita mendekat ini dengan sistem, dengan suatu formula yang pasti.
Kemudian ini saya mengenalkan Z-score. Z-score ini yang tadi suatu tools untuk menganalisa fundamental dari laporan keuangan. Di sini pada intinya dari semua laporan keuangan yang panjang itu dia merumuskan dengan beberapa indikator. Ada 10 indikator. Saya akan tunjukkan. Di sini saya sudah punya sistem. Z-score ini bisa juga dibagikan teman-teman kalau mau menggunakan bisa. Contohnya saya mengambil saham ADI. Di saham ADI ini dia menunjukkan Z-score-nya apa saja dihitung komponennya. Misalkan dari likuiditas modal kerja, profitabilitasnya, struktur modal hingga 10. Ada 10 variabel. Setelah dihitung totalnya, dia bisa memberitahu bahwa berapa, apakah masuk kategori aman atau tidak. Biasanya di atas kategori 2 atau 3 itu dianggap aman, di bawah itu dianggap abu-abu atau perlu menunggu hingga melewati batas aman. Nah, nilainya ini akan memberikan rekomendasi safe atau tidak. Ini yang saya ingin tunjukkan bahwa jika perusahaannya tidak safe, direkomendasikan pilihlah perusahaan yang lain, mungkin ada yang lebih baik. Kita tidak mau yang mencari risiko, jadi diarahkan untuk langsung mengeluarkannya dari portofolio. Kemudian lanjut untuk metode pembagian portofolio tadi. Di sini saya gue mungkin teman-teman yang masih belum paham, masih awam sekali apa itu Senlegue, saya akan tunjukkan sedikit saja. Algoritma Senlegue itu digunakan di pemilu, nanti bisa di Google juga. Kira-kira apa sih maksudnya? Maksudnya itu seperti gini. Ini partai A, partai B, C, dan D. Ada 4 partai memperebutkan 10 kursi dengan suaranya yang sudah terhitung. Partai A mendapatkan 42.000 suara, partai B 31, sekian-sekian. Lalu pembagiannya bagaimana? Nah, di sini saya akan tunjukkan, saya buat suatu simulasi. Partai A, contoh pertama dibagi 1, kursinya belum dapat. Terus berikutnya mendapat 1 kursi. Kemudian pembagian jadi 3. Jadi 4.000 sebagai 3. Jadi turun jumlah suaranya. Berikutnya, berarti yang paling tinggi setelah pembagian ini adalah partai B. Karena indeks barunya A, jadi 42.000 telah berubah jadi 14.000 setelah dibagi 3. 14 bagi 3 jadi 17.000. Jadi dilihat manakah yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah partai B. Maka berikutnya mendapat B. Kemudian berikutnya juga begitu. Ketika B setelah mendapat kursi, dia akan turun jadi 10.300, berikutnya 900. Jadi prinsip inilah membagi kursi tadi, sehingga kursinya yang 10 tadi dibagi merata, sesuai dengan jumlah suara. Sini terlihat bahwa 4, 3, 2, 1. Jadi totalnya ini 10 kursi dibagi. Nah, dari pembagian ini, saya mendapat inspirasi, harusnya saham juga bisa begitu. Terus apakah kursi dalam saham? Saham itu saya nilai adalah potensinya dan kapitalisasi pasarnya berapa besar. Di situ saya sebut suara. Jadi semakin banyak suaranya, semakin banyak diberikan dananya. Kenapa ekuitas yang lebih tinggi, lebih market kapital lebih tinggi mendapat suara? Karena lebih banyak orang yang memiliki saham tersebut, maka lebih liquid, lebih mudah terjadi transaksi jual dan beli, maka apa yang kita harapkan tercapai nilai wajar itu lebih cepat pada perusahaan yang berkapital besar. Sedangkan kapital yang kecil, kita harus menunggu dengan sabar hingga ada yang membeli. Itu suatu dilema di Indonesia, tapi kita mengikuti sesuaikan dengan kondisi pasar kita. Kemudian dari Senlego ini, kita akan mengurangi potensinya, potensi risiko dengan potensi kenaikannya itu dipadukan, sehingga kita mendapat suatu kombinasi seperti ini. Jadi kalau contoh di sini PT ABC ini ukuran perusahaannya besar 90, potensi kenaikan 60, kesehatannya 85 poinnya,
Stabilis labanya 80, dividen sekian. Kalau dihitung lebih besar luasannya, berarti lebih banyak dananya yang boleh diletakkan di situ. Kalau yang untuk PT XYZ ini lebih kecil, artinya lebih sedikit karena ukurannya lebih kecil, perusahaannya potensinya lebih tinggi, walaupun lebih tinggi, tapi ukuran perusahaan lebih kecil, dividennya lebih kecil. Seperti itulah, ini seperti gambaran visualisasi dari konsep CLW tadi. Kita lanjut untuk pengelolaannya. Di sini kita bisa melakukan rebalancing, bisa tadi disebutkan, bisa juga per triwulan, bisa per minggu, bisa juga per hari, tergantung dari waktunya investor, kapan dia melakukan suatu evaluasi portofolionya. Jadi ketika dia melakukan evaluasi, dia melihat alokasi tadi. Karena tadi kan kita kembali, saya tunjukkan tadi, seperti ini. Dalam simulasi portofolio, ketika ini terjemahan dari yang suara tadi partai dengan saham A, B, C. Ketika saya hitung alokasinya, dia akan memberikan alokasi saham A itu 31%. Dananya 3,1 juta. Jadi 31% dari mana? Dari dananya kita. Dananya kita berapa? Misalkan dana kita tadi di sini kita masukkan 10 juta, maka 10 juta dikali 31% adalah 3,1. Nah, dari sini saya bisa menentukan berapa alokasinya. Apakah harus punya kalkulator? Ya, harus punya kalkulator. Apakah ada tools-nya? Ada tools-nya. Banyak tools-nya tersebar di internet, bisa juga menggunakan tools yang saya sediakan. Kemudian ini saya memperdalam tentang pengelolaan portofolio dinamis. Jadi ini manfaatnya yang tadi, untuk menilik ulang, menyusun ulang kembali, mana yang tinggi dijual, mana yang rendah ditambah asetnya, sesuai dengan alokasi yang ditentukan. Seperti kayak ini, pada kuartal pertama, perusahaan ABC dialokasikan 50. Pada kuartal kedua, karena harga sahamnya naik, pasarnya naik, nilai capital marketnya dalam portofolio kita sudah menaik hingga 58% dari total aset, total kekayaan portofolio kita. Di sini kesempatan kita menjual untuk membeli saham yang di bawah, PTDF. Dia menaik, setelah kita beli, kita punya aset lebih tinggi. Dan ini akan berlangsung terus, ulang-ulang terus, hingga pada kuartal keempat. Jadi kita memanfaatkan yang tinggi, membeli yang rendah. Ketika rendah, dia baik, kita gunakan dana yang ada lebih, membeli yang lebih. Jadi selalu optimal, jadi tidak ada dana menganggur. Nah, ketika menjual tadi, seperti yang saat ini kejadian yang di kuartal pertama, yang perusahaan ABC 58 ada selisih 8% dari kuotanya, saya menjual 8%, saya menentukan bahwa sebaiknya menjual itu ketika harga pasar dengan harga yang kita pegang, average price yang kita pegang dalam portfolio itu harus selisih 2%. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sekuritas mempunyai fee, kita harus membayar fee, ada juga pajak. Jadi ketika kalau transaksinya di bawah 2%, bisa-bisa kita impas, tidak ada yang kita dapat, habis untuk membayar mereka. Jadi harus 2% agak tinggal, jadi 2% dikurangi pajak dan fee, ya sekitar 1,5% sudah pasti tinggal untuk kita. Bisa kita manfaatkan untuk menambah kekayaan kita. Terus prioritasnya juga, di sini saya mempunyai prioritas untuk dalam penyelesaian, yaitu keluarkan dahulu saham-saham berisiko. Jika kita mendapatkan suatu update laporan keuangan kuartal terbaru, ketika dimasukkan suatu laporan keuangan, terus di skornya menandakan tidak aman, sebaiknya dikeluarkan langsung. Cut loss. Di sini istilahnya cut loss ini tidak peduli sudah untung atau tidak, sebaiknya dikeluarkan karena sudah merasa seperti ini tanda-tanda ada penyakitnya, jadi sebaiknya dikeluarkan ketika harganya belum terlalu jatuh. Kalau sudah terlalu jatuh ya sudah terlambat. Akhirnya kita mendapat harga yang agak buruk, agak kurang baik. Kemudian keluarkan juga saham-saham yang sudah mahal, yang sudah di atas nilai wajar. Nah, setelah dari situ, dana itu ada, kita belilah saham-saham yang lain sesuai dengan proporsinya. Data ini dari mana? Data ini dari laporan keuangan di IDX, bursa saham, ada juga dari data harga
sekuritas, harga real time, dari informasi dividen dan aksi koperasi. Jika ada yang mungkin teman-teman bertanya, saya tidak punya informasi di skor, ya saya sediakan, silakan menggunakan, saya berikan karena saya sekali hitung untuk saya pribadi dan juga sediakan teman-teman di skornya. Kemudian untuk bagaimana kalau mandiri, silakan aja siapkan spreadsheet, Google Sheet atau yang lainnya, tinggal dilakukan link untuk update data sendiri, terus pantau laporan keuangan. Prinsipnya sama dengan saya bikin, lakukan. Bedanya saya orang latar belakangnya IT, ya saya melakukan segala sesuatunya itu secara script, secara otomatis, bukan manual, bukan saya input per angka, tapi selalu di running dengan otomatis setiap hari. Mungkin teman-teman tanya apakah saya selalu melihat monitor? Tidak, kan saya ada kesibukan lain. Tapi ini suatu pemberi semangat, seandainya nanti teman-teman sudah semakin paham, ya mau minta silakan, saya akan berikan juga ilmunya itu. Saya siap, untuk teman-teman itu sangat baik. Itu ilmunya ya IT, tapi tetap bisa saya bagikan juga. Jadi setelah kita lewati tadi, saya ingin refleksi sedikit. Jadi esensi dari investasi saham itu, yaitu kita seperti mempunyai perusahaan, bukan kita membeli kertas yang angkanya saja. Artinya kita tahu perusahaan itu bagaimana. Jadi bukan beli terus tutup mata, tidak tahu tiba-tiba harganya ditentukan sekian. Ada yang pernah mengatakan, saya dengar begini, ini yang tentukan harga saham siapa ya? Apakah ada badan untuk harga saham Goto, kenapa bisa naik atau turun? Tidak, itu bukan suatu instansi menentukan, tapi itu suatu permintaan demand dengan supply pasar, dan terlebih adalah kinerja dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaan yang baik, pastinya harga sahamnya naik. Perusahaan yang buruk, pasti dalam walaupun waktunya masih panjang, kemungkinan besar akan turun juga. Jadi kita melihat itu pemilihan saham itu suatu partisipasi kita yang usaha nyata. Saya berbicara sama orang tua saya, memperkenalkan saham itu seperti kita mempunyai stok barang. Barang mana yang laku, itu yang kita beli untuk kita jual. Barang mana yang tidak laku dan tidak diminati orang, jangan di stok banyak-banyak, karena kita menjadi kerugian di situ. Jadi saya mohon teman-teman juga mungkin dari latar belakang teknikal juga, mungkin dalam memberikan rekomendasi, apalagi bagi yang awam, mungkin pendekatannya jangan langsung mendekatan ini bagus, tidak. Mungkin mereka tidak punya latar belakang seperti teman-teman yang sudah lama di teknikal. Saya mungkin bagi teman-teman yang awam, diberikan pendekatan dulu, pemahaman dulu, apa arti saham itu, apa akan terjadi jika salah beli. Kemudian untuk menghadapi ketidakpastian pasar di tengah ketidakpastian ini, saya harap metode yang saya tawarkan ini memberikan panduan di tengah ketidakpastian. Ini bukan suatu rumus atau suatu mantra bahwa pasti untung cepat, tidak. Ini suatu kerangka pemahaman kita, cara berpikir kita melihat investasi itu bagaimana. Kita sampingkan emosi, kita gunakan suatu perhitungan yang terukur, suatu keputusan rasional atas pertimbangan dan ilmu. Kemudian saya akan menunjukkan juga prinsip investasi, ini juga saya berapa kali pengalaman dan melihat poin-poin ini mungkin penting untuk investasi, yaitu beli saham perusahaan sehat dengan harga di bawah nilai wajar. Itu suatu kesempatan emas. Kemudian bagi dana secara profesional berdasarkan potensi dan risiko. Kemudian lakukan evaluasi dan sesuaikan portofolio saya berkala. Kemudian keempat, tetap disiplin, tidak tergoda gosip pasar atau ketakutan. Yang kelima, pendekatannya harus tegas. Kalau jelek, jual. Kalau bagus, beli. Tidak rasa takut, nanti mungkin besok akan naik. Saya rasa itu terlalu membuang waktu. Jelek, jual aja. Karena saya akan mencari keuntungan yang lebih pasti. Itu prinsipnya. Saya sudah berapa kali kejadian, saya menjual saham yang salah perhitungan. Ini karena teknisnya di pemrograman, dia sekali salah glitch sedikit, efeknya banyak. Panjang. Akhirnya ketika saya melakukan suatu patch, saya lihat, waduh, saya lakukan kesalahan coding. Apa yang lakukan? Cut loss.
Saya cut sampai sekitar 60% portofolio, saya cut loss. Apakah berdampak ke portofolio? Ya, berdampak. Tapi dalam setahun sudah kembali lagi. Syukur, puji Tuhan, semuanya bisa dikembalikan, dan saya anggap itu suatu pelajaran dan suatu pengalaman yang sangat berharga. Bukan suatu trauma, sehingga kita menjadi mundur atau tobat, tidak mau lagi belajar. Jadi, di sini juga saya mendapatkan bahwa investasi sukses itu, dia bukan pada hari ini sukses, dia akan terus sukses. Caranya bagaimana? Ya dengan tadi, prinsip tadi, disiplin. Jadi kalau cuma hari ini sukses, besoknya tidak, ya itu mungkin sekira seperti apa bedanya dengan judi ya. Hari ini untung, besok tidak. Tapi kalau kita beli dan harapan pasti untung karena kita tahu bahwa nilainya itu berapa tahun depan, berarti kita bukanlah kalah, bukanlah kita salah, bukan. Tetapi kita punya harapan yang positif bahwa ke depan itu pasti sukses. Nah, ini tadi penegasan kembali bahwa zona abu-abu itu suatu tingkatan emosional yang sangat mendasar, dan setiap orang saya rasa punya, bahkan orang tua juga punya. Ada usahanya lama nggak ditutup, padahal tidak menguntungkan. Dia mau buang uang, mau melakukan suatu pengeluaran yang semestinya tidak perlu, tapi demi emosinya, demi nama baiknya, dia tidak mau perusahaan itu tutup. Akhirnya dananya harus dihabiskan dari situ. Dana pribadinya dikeluarkan untuk mendukung usaha yang tidak menguntungkan itu. Saya rasa ini juga berlaku untuk saham. Semoga teman-teman juga semakin lama semakin menyadari bahwa segala sesuatunya itu bisa lebih baik dengan keputusan yang berani. Di sini saya menunjukkan bahwa ada grafik ketika pasarnya naik, terus pendidikan sistematisnya agak di bawah, nggak apa-apa di bawah, karena dia membeli harga value. Dia tidak ikut pasar terlalu tinggi, tapi ketika pasar turun, dia di atas market. Lalu bagaimana kalau dengan pendekatan emosional? Nah ini, kadang ketika dia terlambat, karena dia ragu-ragu, naik, mungkin tunggu turunnya dulu, nggak dapat harganya. Ketika naik, dia ikut naik juga, tapi nggak bisa mencapai harga yang top tadi. Karena selalu dia mengekor, dia selalu melihat sudah kejadian dulu, baru merespon. Ada juga melakukan teknikal, teknikal kan bisa mengatur lebih duluan. Ya, itu ilmu, bukan berdasarkan emosional. Yang permasalahannya kan emosional. Emosional ini tidak menggunakan metode-metode tadi, hanya menggunakan perasaannya bagaimana. Dan ini juga bagi teman-teman yang tadi saya dengar bahwa belum ada pengetahuan, dan sangat baik, sangat itu suatu kebijaksanaan, tidak memasuki area yang tidak dimengerti, karena sangat berisiko. Di sini, akhir dari meeting ini, saya merasakan bahwa ilmu itu sangat penting, dan berharap bahwa ilmu itu memberikan manfaat. Jadi manfaat jangka panjangnya kita tuh tetap tenang, walaupun gejolak pasar naik turun, terus percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena saya tahu bahwa tahun depan itu berapa. Karena melihat rekam jejaknya itu, Benjamin Graham ini melakukan suatu rumusan yang saya rasa sangat konservatif. Dia melihat data itu harus 5 tahun baru bisa dianalisis. Kalau baru jalan, dia anggap tidak. Dia nggak mau dihitung fair value-nya. Saya rasa itu suatu poin penting, bahwa dia juga mendasarkan formula itu bukan tergesa-gesa, tapi harus melakukan data, kecukupan data dulu. Nah, hasil investasinya juga saya rasa bisa kita ukur. Jadi kita tidak berharap seperti bicara yang teman-teman, saham saya bisa menguntungkan 100%. Itu kan sangat tinggi ekspektasinya, padahal kita tahu kenyataannya berapa. Dari mana? Dari dividen tadi. Karena kita tahu dividennya berapa persen. Dengan begitu kita menjadi lebih tenang, tidak diberi PHP, harapan palsu, dari suatu pemasaran, suatu informasi yang menjanjikan iming-iming. Saya lihat itu banyak di grup-grup, ikut grup ini akan mendapat investasi 200%, ikut grup ini akan mendapat keuntungan berlipat-lipat dalam waktu 1 bulan. Semoga dengan informasi ini teman-teman semakin yakin, semakin menyadari bahwa segala sesuatunya itu pasti mempunyai sistem dan bisa diukur.
Saya rasa sudah sampai di akhir acara. Kita bisa menutupnya dengan saya mengutip satu tulisan bahwa investasi saham itu adalah perjalanan jangka panjang, ada masa naik dan turun, tapi dengan fondasi yang kuat dan pendekatan yang sistematis, kita dapat melewati berbagai siklus pasar dengan lebih tenang dan percaya diri. Saya harap ini menjadi pedoman kita, terutama yang sudah tua. Janganlah kita yang sudah berumur-umur 40 ke atas ya rata-rata, malah semakin dibebani dengan pikiran-pikiran yang ketidakpastian. Lihat harga saham jatuh, tiba-tiba darah tinggi naik ini kan lebih mahal. Kena Bahkan keluarga. lebih mahal ya. Nah, oke, saya tutup ya Bapak. Ini saya rasa sudah cukup. Nanti kalaupun ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di WA Group, boleh Oke, di Japri juga. Saya oke, siap untuk siap oke. memberikan. Wah, terima kasih Pak Martua. Investasi saham adalah sebuah perjalanan jangka panjang. Ya, ini benar banget dan saya juga mengalaminya. Thank you Pak Martua. Pak Martua sebelumnya kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman ya. Ya, silakan. Ya, di grup ada Boleh yang tanya bertanya. nggak? Sebentar, boleh, boleh, boleh. Sebentar ya. Tadi sebelumnya sebentar. Ada pertanyaan Oh iya, dari lupa-lupa. Ko Iwan. Ya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan dari Ko Iwan. Bro Martua, kalau DPR terlalu tinggi, DPR di sini maksudnya dividen payout ratio ya. Ya, Kalau DPR terlalu tinggi, seperti Unilever yang 100%, kan tidak terlalu bagus juga, karena berarti capex-nya semua dibiayai hutang bank, atau malah sudah tidak ekspansi sama sekali. Jadi bagaimana Pak Martua mempertimbangkan DPR ini dalam penyusunan portfolio Bro Martua? Pertanyaan dari Ko dalam Iwan. algoritma dalam sistem saya itu 100% bukan nilai baik. Yang baik itu rentangannya 30% hingga 40%. Nanti bisa saya tunjukkan secara detailnya. Tapi yang untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah 100% itu baik? Apakah 100% itu diperhitungkan sebagai booster, suatu nilai plus untuk membuat suatu harga saham itu menjadi nilai value-nya itu lebih tinggi dari yang DPR 40%? Tidak. 100% DPR-nya itu memberikan nilai kebalikan. Fair value-nya malah didiskon. Karena di situ artinya perusahaan tidak melakukan suatu ekspansi, tidak menggunakan income-nya itu untuk keperluan operasionalnya. Misalnya begini, daripada tergantung dengan hutang, lebih baik menggunakan income. Kita gunakan income untuk menutupi pinjaman. Jadi saya rasa malah kalau perusahaan yang 100% selalu membagikan income-nya, dividen sama dengan IPS, itu perlu dipertanyakan apakah benar-benar bisa menutupi atau ada yang mereka tidak lakukan secara terbuka. Tapi beberapa kali saya perhatikan yang DPR 100% kecuali BRI. BRI saya lihat 100% tidak mempengaruhi ekuitasnya. Tapi seperti yang lain kayak kemarin 100% itu apa ya? Saya lupa ingat. Itu saya perhatikan ekuitasnya mengalami penurunan. Unilever kalau nggak salah. Unilever itu membagikan 100%, namun ekuitasnya menurun. Ini kan agak aneh kalau kita lihat pemahamannya. Nah, dalam merumuskan sistem yang saya gunakan, 100% bukanlah nilai booster. Jadi kebalik, jadi ada range-nya itu 30 sampai 40. If over dari 40, dia malah menjadi nilai negatif untuk mendiskon harga nilai fair value tadi. Nanti bisa tunjukkan berikutnya secara teknis. Oke, oke. Jadi maksudnya Pak Martua itu adalah 100% kalau DPR, dividen payout ratio itu tidak selalu buruk. Contoh BRI pernah lakukan. Selama ekuitasnya tidak berkurang ya. Betul ya gitu ya. Ya, Oke. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Ko Iwan untuk itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Cece Hani nih. Sebentar. Nah, tertarik sama pernyataan Pak Martua. Jadi sama ini kalau harga saham naik karena kinerja bagus, yang gerah banyak institusi keuangan. Maksudnya apa ya Hani ya? Mungkin bisa dijelaskan langsung.
Itu kan tadi kan Pak Martua bilang kalau misalnya satu saham emang kinerjanya bagus, itu yang gerakin bukan institusi keuangan, maksudnya bukan satu satu induknya gitu. Tadi ada kan Pak Martua yang ngomong seperti itu. Maksudnya Ya, aku ini kayak keroyokan apa gimana atau emang ada lembaga khusus yang nampung dana besar kayak semacam Danantara tapi bukan Danantara itu yang memang gerak harga sahamnya kalau kinerja saham ini bagus apa gimana gitu kan kurang pahamnya di situ. ya, saya jawab ya. Oke, terima Yang kasih. Ya, silakan Pak. Ya, jadi saya perjelas, saya menjawab untuk awam yang pertama kali masuk ke saham. Jadi bertanya, ini harga saham ditentukan oleh siapa gitu. Mereka kira harga saham itu seperti nilai tukar, kurs, suatu patokan bahwa harga saham kok bisa berubah-ubah. Kenapa bisa turun? Siapa menentukan? Apakah pemerintah menentukan? Instansi siapa menentukan? Gitu. Jadi bukan. Jadi saya menyatakan bahwa bukan ditentukan oleh salah satu instansi atau suatu badan, karena harga pasar itu adalah harga equilibrium antara pertemuan antara demand dan supply. Apakah demand dan supply ini nyata atau diatur? Ini yang kita tidak bisa jawab. Namun saya harap pernyataan itu bukan menunjuk bahwa ada yang mengatur harga, bukan. Tapi saya menunjuk bahwa harga itu terbentuk atas nilai tawar dan beli. Jadi untuk malah saya menyediakan, Mbak, bukan ada instansi menentukan harga pasar tadi. Bagaimana Ibu Hani? Ya, Ya ini kira-kira mudah-mudahan. jadi ya dapat bayangan sih. Jadi maksudnya aku kira misalnya si owner mau jualan, jadi dia seperti, kamu lembaga keuangan ini, bisa nggak lu beli naikin harga saham gua apa something like that kayak gitu kali ya? Bukan, saya tadi ini memberi informasi, memberi apa pandangan, memberi ilmu kepada awam yang baru baru belajar saham, karena mereka tidak mengetahui harga saham itu bagaimana terbentuk. Jadi saya ingin memberi pendekatan bahwa harga saham itu bukan ditentukan oleh institusi, bukan ditentukan oleh bank atau oleh pemerintah. Oke. Oke, mudah-mudahan terjawab, Oke, ya thank Hani. you. Yo, thank you. Oke. Yuk teman-teman, silakan tanya. Nggak harus lewat chat, bisa langsung dengan tanya juga melalui dengan ngobrol, bisa bicara langsung dengan Pak Martua, atau bisa lewat chat, atau bisa dengan bicara langsung. Yuk, kita masih bisa ada sesi tanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Silakan teman-teman, silakan tanya. Ya, oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, saya mau tanya. Bro David, Sebenarnya Bro boleh. David, boleh nambah dikit lagi nggak? Oh iya, iya, iya. Yes. Boleh, boleh, boleh. Ya, Silakan. Pak Bro Martua, terima kasih sekali sih. Saya kan selama ini lihat teman-teman juga selalu girang gitu ya kalau DPR-nya gede gitu loh. Kesannya kayak ini emitennya murah hati banget nih. Terus kita untung. Nah, tadi saya baru tahu juga ternyata dari versinya Bro Martua ternyata enggak. Kalau tinggi-tinggi banget juga nggak bagus. Saya juga Iya. kepikir sih karena kasus yang 100% Unilever sih. Karena lihat habis itu kan performance mereka malah agak turun ya. Karena nggak Iya. ekspansi juga atau kalaupun ekspansi berarti di biaya hutang bank. Cuma saya nggak tahu penjelasannya Pak Martua. Bro Martua kira-kira akan panjang nggak kalau kira-kira Bro Martua nentuin tadi 30-40% itu saya malah agak surprise ya. Karena itu kan saya lihat BUMN rata-rata kan ya dalam tanda kutip kan diperas BUMN apa APBN lah ya atau sekarang Danantara kan diminta store-nya biasa relatif tinggi, rata-rata di atas 50% gitu kan. Nah, Iya. kalau Bro Martua kira-kira bisa nggak jelaskan secara singkat Bro Martua tuh nentuin kayak 30 sampai 40% itu yang bagus itu dasarnya apa ya? Dasarnya itu karena saya banyak cari informasi juga di Google. Jadi kalau melihat penjelasan-penjelasan tentang ini DPR ini sebenarnya bermula ya, pemahaman saya di DPR ini bermula itu ketika saya berdiskusi dengan Bro David.
Ketika dia menunjukkan, saya cuma bicara fair value, terus Bro David menunjukkan, kalau ini bagaimana Pak? Ini dividen sekian. Nah, saat itu saya mulai pahami, berarti dividen ini perlu dipelajari lebih lanjut, berapa rasionya. Saya baca-baca, 100% itu baikkah? 0% itu baikkah? Pertama saya menemukan bahwa yang 0% ini tidak baik. Itu ketemu di emitennya Bakri Group dengan Haritanu. Situ saya menemukan mereka DPR-nya 0%. Walaupun income-nya, dalam laporan keuangannya income-nya baik, tapi DPR-nya 0%, saya rasa terjawablah penilaian karakter dari owner, dari manajemen perusahaan tadi. Ketika 0% artinya buruk. Nah, ketika sudah tahu buruk, berarti kita melihat semakin tinggi, semakin baik lah. Artinya, secara garis sampai 30-40. Nah, ketika diambang 30-40 itu, saya ingin bertanya juga, saya cari Google. Google ini butuh, mungkin saya kan latar belakangnya IT, jadi saya ingin belajar dari beberapa sumber. Saya cari-cari sampai ke pasar Amerika juga. Saya lihat di situ rata-rata mereka berpendapat, para ahli itu, kenapa 100% buruk, tidak baik? Karena tidak memberikan ruang untuk perusahaan itu ekspansi. Lalu, berapakah yang pantas? Kalau menanyakan perasaan, saya rasa sebagai pengusaha sepeda swasta, misalkan saya mendapat income saya contoh 100 juta, lalu saya simpan 50 jutanya untuk pengembangan usaha, tidak memberikan kepada keluarga, saya belanjakan untuk jalan-jalan atau menambah aset hiburan seperti mobil atau rumah, tapi saya gunakan untuk usaha, saya rasa itu baik, 50 baik, 30 baik. Apakah ada ukuran pastinya? Saya tidak bisa menjawab pasti, tapi saya lihat logikanya cocok. Saya baca-baca banyak web, banyak tulisan, dan saya tentukan ketika itu 30-40, itulah mungkin nilai pasnya. Ketika lewat 40, saya melakukan diskon terhadap fair value-nya. Seandainya dulu hitungan awalnya 1.000 fair value-nya, ketika DPR-nya di atas 40, dia mendapat diskon contoh 1% lebih bawah, sekitar jadi turun 950 atau 900. Kenapa? Artinya kita melakukan safety net. Safety net ini penting, jadi jangan terlalu optimis dengan kebaikan suatu emiten membagikan dividennya, karena kita melihat pilihan saya masih banyak yang lain. Tidak perlu saya terlalu tergiur dengan dividen yang 100% tadi. Mungkin itu pandangan pribadi saya. Jika ada informasi lain, ya silahkan dibagikan. Saya juga terbuka. Ya, terima kasih banyak Bro Martua, sangat mencerahkan. Ya. Oke, saya juga ada sedikit pandangan tentang dividen. Jadi bagi saya dividen itu kalau dia bagi antara di bawah 50% selama dia bagi, mungkin 30-40 itu, berarti perusahaan ini masih dia royal, dia bisa membagikan dividennya dan perusahaan ini masih berkembang karena dia menahan modal itu untuk berkembang. Jadi perusahaan itu masih grow, ke depannya masih berkembang. Jadi saya juga memilih itu. Namun juga ada perusahaan yang sudah matang. Perusahaan yang sudah matang itu dia udah nggak gitu berkembang, dia udah sangat stabil, jadi untungnya itu dia kemanain, dia udah nggak ekspansi gitu. Jadi sebagian besar dari untungnya dia membagikan kepada pemegang saham. Jadi kembali lagi, mana lebih baik? Mungkin kalau saya ada satu portfolio dividen, saya akan membagi 20%, saya akan masuk ke yang stabil, yang yang DPR-nya tinggi. 60-80% saya akan masukin ke perusahaan yang dividennya grow, yang perusahaannya masih menggunakan profitnya untuk mengembangkan usahanya berkelanjutan. Itu sih kira-kira pandangan saya tentang dividen, Pak Iwan. Ya, makasih Bro David. Ya, tadi ada teman satu lagi tadi sedang mau nanya. Tadi siapa yang mau nanya ya? Silakan. Yuk.
Ya silakan tanya. Ini kesempatan juga kita sharing sebenarnya. Iya, kita juga sambil sharing, jadi bukan eh, mengajarkan juga, kita juga saling sharing pengalaman. Ada Mungkin lagi tadi aku teman, kayak ada satu teman, ya, si Ani, silakan si Ani. nggak, mungkin aku cuma pengen ngomong. Kalau misalnya kita kan aku udah ngerasain tuh awal-awal jadi newbie banget. Jadi masuknya ke saham dividen. Bener yang seperti Ko David bilang. Kalau perusahaan itu kebagi dua, dividen tinggi, stabil, mantap, membosankan, itu pasti biasanya dividen yieldnya tinggi. Sementara ada yang dividennya rendah, tapi dia memang ekspansif terus. Mana yang lebih baik? Masalahnya gini, kita kan nggak masuk sebagai retail, udah gitu juga duit kita juga topaknya terbatas. Makanya aku tuh sangat menyarankan untuk yang benar-benar baru masuk, kejar dulu yang dividennya yieldnya tinggi, terus mungkin aku porsinya lebih gede dikit dari Kodafit, mungkin 50% dari 75% duit inginnya aku, itu aku masukin di dividen tinggi, nanti udah dapat, aku cari yang sisanya dividen apa dari tempat apa dari dividen yield yang rendah tapi masih bisa ekspansi, itu baru aku masukin ke sana. Lagi pula jangan lupa perusahaan itu bisa naik dan turun, itu benar banget. Tapi kalau dividen yieldnya memang udah tinggi, walaupun dia turun masih masih gede juga. Dan ini nanti bisa kita manfaatkan untuk modal starting bagi mereka yang memang modalnya di bawah 1M. Karena emang kalau untuk living belum cukup, itu nggak bakal cukup sih dividen dividen di bawah apa dari modal di bawah 1M, maksud itu di sana. Kalau nanti orang udah makin lama bekerja di bursa, dia memang akan otomatis sudah lama itu nggak bakal cukup dengan hanya dari dividen aja. Dia akan otomatis akan belajar swing atau starting. Jadi aku pikir ini portofolio dari referensi dari aku aja. Terserah gimana kamunya, tapi yang pertama-tama masuklah ke saham yang benar-benar aman dan dividen yieldnya tinggi dulu. Kalau aku sih saran itu ke situ. Soal pilihan mau kayak gimana, mau ikutin cara siapa, terserah. Makasih. Oke, thank you Chandi untuk memberikan pandangannya. Itu kembali ke preferensi masing-masing sih untuk itu. Oke, terus ada yang nanya lagi? Silakan. Wah, seru banget nih, udah jam 8.30. Pak Martua, kalau gitu Pak Martua bisa, nanti slide ini bisa di-share di grup kan? Bisa, nanti saya share. Ya, ya. Terus Pak Martua bisa coba, ini kan share screen, bisa coba masuk ke web yang langsung JC Score, bisa dipraktekkan langsung nggak? Misalnya ada yang mau tanya nih saham, teman-teman siapa tahu mau tanya nih saham ini, value-nya Oh, bagaimana baik, baik, masuk baik. trade dan bagaimana menggunakannya. Ya, Dan itu coba bisa bisa oke. bisa kami bisa coba nggak? Ya. Saya tadi kelewat emang. Harusnya saya tunjukkan itu setelah ini. Jadi Iya. teman-teman, memang dari penjelasan tadi kita membicarakan suatu rumusan, apakah itu sudah terjadi, sudah dibuat, sudah buat dan berapa kali saya share di grup. Saya mempunyai portofolio itu kalau diakses teman-teman di HP masing-masing bisa. Itu auto portofolio Canon Immunet, ini suatu domain pribadi saya. Saya bikin di sini. Di sini kemarin mungkin Bro David pernah baca juga. Di sini adalah penyusunan portofolio. Ada ASI paling atas, PBNI. Ini penentuannya ini berdasarkan fair value. Jadi kita kalau lihat detailnya ini, bisa lihat detailnya berapa. Ketika di sini yang sering teman-teman tanya fair value-nya berapa, ya bisa dibuka sendiri sebenarnya di sini. Atau portfolio, contoh mencari apa ya, BCA, Ctrl F atau search itu BCA, muncul sini value-nya berapa. Ini bukan menunjuk ya, bukan promosi, cuma menunjukkan cara pakainya. BCA, ada Paham. ada market value-nya. Di sini Wah, fair value. over value ya, karena over value karena marketnya lebih tinggi daripada fair value. Ini menurut Benjamin Graham. Karena dihitung dengan IPS-nya dan DPR. DPR-nya di mana muncul? Di tab fundamental, bisa dilihat DPR-nya berapa. Di sini DPD-nya 71%. Hitungannya dari mana? Ya dari laporan keuangan. Kalau ingin melihat lebih detail, kadang kan orang nggak percaya. Di mana data yang diambil dari info laporan keuangan. Di sini menunjukkan grafik. Jadi grafiknya ini, di sini ada
datanya ini biasanya error date, error laporan, human error dari IDX misalnya. Kenapa sampai begini? Jadi di sini ada laporan lebih detail, book value-nya berapa, angkanya. Bukan baca grafik saja, tapi baca angka juga bisa. Saya kembali lagi, saya menunjukkan ke suatu saham dulu, kita fokus ke yang under value dulu. Misalkan Astra dulu. Astra ini tadi ada 4 pilar ya, 5 pilar ya. Dari valuasi tadi market value, ini Benjamin Graham. Kemudian orang yang tahu ini G status apa? G status G score, save. Jadi ingin melihat ini mana? Bisa diklik sini, G score, atau kalau mau langsung cek sendiri bisa langsung di sini, analisis G score. Misalkan Astra, saya ingin membaca G score-nya apa saja, saya klik analisis G score. Di sini akan muncul ini cuma informasi bahwa G score itu apa, pengenalan. G score Astra. Saya melakukan default, maksudnya default ini maksudnya melakukan suatu perhitungan secara standar tanpa pengkhususan klasifikasi. Di sini laporan keuangannya ada, kemarin Bro David pernah bertanya apa itu model confidence-nya, apa itu probability distress. Probability distress ini kemungkinan dia mengalami tekanan atau kesulitan keuangan, atau kemungkinan akan rugi, akan bangkrut. Kalau semakin tinggi, semakin tidak aman. Dari sini ada tulisan data availability, missing component, maksudnya ada laporan keuangannya yang tidak bisa saya temukan, entah standarnya berbeda atau bagaimana. Kayak begini, ini sebagai transparansi scoringnya bagaimana, revenue-nya nggak dapat, goodwill-nya tidak ada, CV per ini seperti statistiknya aja, bisa diabaikan. Di sini grafiknya aja, untuk bahwa dia sangat unggul di bunga, cakupan bunganya dia bisa mampu, sangat tinggi menonjol. Nah ini kalau detailnya, mungkin teman-teman bisa lihat, tapi saya rasa ini terlalu taktis. Ada 10, biasanya G-score itu cuma sampai 5, ini sampai 10. Karena pengembangan sistem, saya ingin lebih detail lagi lihatnya apa. Nah dari sini, ketika dikumulasi itu nilai akhirnya ada ini, 3,4. Jadi Tadi nilainya di atas 3 itu bagus ya? ya, atas 3 sini ada threshold-nya kayak sini di score history trend, ini di atas 3 ini bagus. Di bawah 3 ini gray area, di bawah yang garis kuning ini sekitar berapa nilainya, 1,5 itu sudah agak abu-abu bagian bawah, distress. Jadi kita lihat ini, di skornya AC ini di atas selalu hijau, sangat jarang masuk ke area gray area. Jadi bisa dikategorikan aman ya. Kalau mungkin konservatif ya lihatnya gitu, lebih tidak percaya satu timeline, tapi melihat histori ke belakang. Seandainya mungkin ingin lihat, ini kan mungkin tahun laporan yang baru, apakah yang lalu bagaimana detailnya, bisa diklik, contoh, tampilkan skor yang baru. Yang sebelumnya, periode sebelumnya. Untuk G-score, nah yang penting ini, saya rasa hitungan taktis, kata Ibu Hani, kalau begini maunya hitungannya ada tools ya, nggak ada waktu hitung-hitungan begini. Ya ini ya saya juga begitu, terus terang saya serahkan kepada algoritma, kepada kalkulator, lalu siapakah menentukan hitungannya? Ya saya menentukannya dari berapa landasan teori. Kalau ingin lihat bisa panjang sekali, karena setiap sektor itu mempunyai karakteristik beda-beda. Contoh perbankan beda. Kita lihat di sini, contoh ini ASI ya, Astra, ada likuiditas modal, probabilitas. Kalau bank beda lagi ini. Kalau kita lihat bank, contoh kita lihat Bank BNI, terus saya ganti periodenya. Apa saya lihat, sini komponen ini adalah CAR, capital efficiency ratio, beda lagi. Jadi tidak sama, setiap industri beda. Inilah pendekatannya saya kemarin, pernah saya sampai tunjukkan kenapa suatu temuannya itu karena setiap rasio tadi, setiap komponen ini dihitung berdasar dampaknya terhadap ekuitasnya. Contoh, kalau
pinjaman LDR-nya ini, loan to deposit ratio-nya. Kalau dibandingkan dengan ekuitasnya bank itu, ternyata besar. Sini 156%. Jadi kalau ada bank bermasalah di LDR, artinya dampak kepada kekayaan bersihnya sangat kuat. Saya lihat di sini dampaknya LDR dari Bank BNI positif, bukan minus. Jadi dia mendukung, sangat mendukung. Suatu nilai plus. Tapi ada nanti kita ketemu suatu komponen yang berdampak negatif pada ekuitas, berarti merugikan ekuitas. Itu menjatuhkan harga G-score tadi, nilai G-score tadi. Kita lihat seperti contohnya aja, Goto. Saya bukannya mau itu, cuma ingin menunjukkan maaf, tidak ada maksud lain. Goto, kalau Goto apakah bagaimana G-score-nya? G-score-nya minus 441. Minus. Jadi kenapa apakah yang menjadi titik beratnya? Return earning-nya sudah pasti minus, makanya minus 400 dan ekuitasnya. Jadi ekuitasnya berapa? Berbanding terbalik. Dia bukan sama-sama naik, malah kebalik. Mungkin ada berpendapat, ini kan cuma karena bakar uang untuk promosi, katanya, untuk brand mark itu menempatkan mereknya supaya orang tahu. Tapi saya rasa sebagai investor kita tidak mencari yang seperti itu. Kita mencari yang pasti, yang sudah baik. Dan saya lihat masih banyak pilihan yang baik. Kayak Bro David pernah bilang masih banyak lebih baik. Ngapain kita milih sesuatu yang berisiko, apalagi dana kita pas-pasan ya. Kita kembali ke auto portfolio. Ini seperti induk. Saya anggap ini induk. Jadi analisis tadi semua itu pilar-pilar suatu analisis yang terpisah. Dia menjadi suatu saringan filter atau layer-layernya untuk menentukan perusahaan saham itu under value dan aman atau tidak. Kita bisa lihat di contoh ini, saya agak kasih kecil sedikit, biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Astra masih under value. Makin turun, kalau warnanya hijau atau sudah berubah ini ada agak berbeda. Oh ya, saya ingin sekali kasih tunjuk. Ini ada warna kuning, ini ada warna hijau. Maksudnya apa? Ini technical. Saya telah menggabungkan auto portfolio juga dengan analisa technical. Jadi ketika mungkin teman-teman, beda Pak Martua punya analisis technicalnya, ya saya sih tidak terlalu masalahkan karena ini hitungan pribadi entah bagaimana menentukan technicalnya. Seandainya ini diabaikan juga tidak masalah, tidak mempengaruhi nilai karena technical ini tidak mempengaruhi nilai fair value, tidak. Dia hanya menentukan beli atau tidak. Jadi ketika sistem saya mengatakan technicalnya mendukung, artinya lampu hijau. Maksudnya silakan beli. Alokasinya bisa 1 lot atau berapa. Kalaupun ini ada alokasi 2 lot, tapi warna kuning, maksudnya tunggu dulu, mungkin belum saatnya beli. Ingin dibeli, tapi belum saatnya gitu. Kalau ini under value, dana terbatas. Maksudnya 10 juta ini dibagi tadi portofolio yang akan kita beli ini gak cukup dananya. Ditulisnya dana terbatas. Seandainya saya naikkan contoh dana saya banyak. Contoh 1M. Untuk simulasi ya. Hijau semua, kuning semua. Silahkan beli. Oh, oke. Tidak Kalau dilarang. teknikal terbatas itu artinya apa? Yang mana? Teknikal terbatas. Ada nggak tadi? Ada dana terbatas. Yang ada dana terbatas. Oh, dana terbatas. Oh, oke. Jadi kalau tadi 10 juta. Mungkin saya bisa. Nah ini lanjut dulu sampai ke bawah. Ini masih under value. Jadi Bayu ini masih under value. Kayak IPCC ya. Kita bisa di IPCC kemarin. IPCC. Ini harga fair value-nya berapa? 965, 1000. Market value 95. Udah mendekati ya. Mendekati ya. Nah, berarti ini di bawah ini makin lama mendekati. Di sini sudah ada merah. Artinya ini sudah tidak disarankan beli. DLTA dan ke bawah ini. Ini kenapa nggak disarankan? Kalau teknikal lemah itu artinya apa? Lemah itu seperti rekomendasinya tidak mendukung. Contohnya maksudnya bukan timingnya gitu ya?
Ya, bukan timingnya, dan seperti sedang sell, bukan buy time. Jadi kayak ini sell. Jadi kita contoh ya, Oh. yang ini tadi teknikal lemah, saya klik analisis Mhm. teknikal, ini sistem saya, dia bilang sell, bukan buy. Sell-nya 63%, buy-nya 36, lemah. Maksudnya nggak perlu beli, sedang lagi turun, dan akan turun lagi. Oh, oke. Mungkin saya bisa menyimpulkan supaya lebih sederhana. Mungkin yang dimaksud dengan Pak Martua, kalau dia under value dan teknikalnya hijau, itu bisa dilakukan trading, bisa Ya, dilakukan investing dan trading. ya, Jadi kalau dia under value, teknikalnya lemah, berarti bisa dilakukan investing. Dia masih under value, namun chartnya masih sedang turun atau masih sedang di bawah. Jadi bisa ya, dilakukan investing. Nggak cocok untuk trading. Betul ya, gitu ya? ya, betul. Ya, oke. Oke. Dan ini juga berikut juga seperti ini. Di skornya safe, tapi tidak dimasukkan under value. Fair value maksudnya kuning, maksudnya pas-pasan. Ini marketnya 180, ini fair value itu per 5. Mhm. Ini selisihnya sangat kecil. Jadi diberi rekomendasi, abaikan dulu. Maksudnya jangan dulu beli, karena terlalu dekat dengan fair value, walaupun dibilang statusnya safe, valuasinya fair value-nya kuning, maksudnya mirip-mirip fair value pasar, nggak Mhm. direkomendasikan. Nanti kita ketemu dengan yang Oke. skor yang merah. Di skor merah ini sudah pasti sebaiknya dihindari, distress. Contoh Pani, Smil, Euro, ini bir. Kalau sudah masuk ke merah, ini di skor, kita lihat kenapa merah di stress. Contohnya CISS nih, di skornya merah, apa menyebabkan kayak tadi, probability distressnya 92%, confidence-nya agak meragukan, sepertinya laporan keuangannya tidak mengikuti standar. Jadi sini Oke. kelihatan di Nah, bawah. teman-teman nanti kalau ada yang mau tanya saham apa, bagaimana valuasinya berdasarkan konsepnya G-Score, bisa tanya langsung ya, bisa request bagaimana sih valuasinya sahamnya gitu. Siapa tahu ada saham andalannya, bisa ditanya langsung. Ya, silakan. Nanti Japri bisa, atau di grup juga bisa. Dan Ya, ini disclaimer bisa ya. di sini juga langsung. Ya, disclaimer-nya Yes, apa? of course, ini Nah, perlu diingatkan ya, penting. ya, jangan nanti Ya, silakan. takutnya, karena Nah, kita kan ini berbagi ilmu, bukan suatu kepastian. Karena Bro David pernah ingatkan mhm. saya bahwa tidak ada yang pasti, tidak ada yang pasti aman, tapi kita berusaha menghindari risiko. Jadi menghindari risikonya tadi, kita menggunakan beberapa metode, beberapa analisis. Hmm, ya, ya. Jadi nih, gantian ada yang nanya lagi, silakan. Silakan buat teman-teman mau tanya apa lagi nih, Pak Martua dari eh, Papua di sekarang sudah jam 10.30 di waktu sana, Pak ya. Dan Ya, kita bisa tanya nih langsung. Nah, kalau misalnya pertanyaan deh dari saya. Eh, Tanya sahamnya langsung aja ya. Pak Martua, nah kan ini list ini yang di depan Desia Screen ini adalah saham-saham yang urutannya dari yang deviasinya paling gede ya, yang ya, potensinya, valuasinya potensi. sedang murah, potensi gede ya. Terus margin of safety-nya di sini di ini nggak ada dituliskan nggak margin of safety? Tidak dituliskan, Ada ya? tidak dituliskan. Oh, oke. Oke. Oke, mungkin berarti fair value dikurangin dengan market value kali ya. Selisih itu Ya, ya. itu kalau dikurangi, sebenarnya kalau dihitung langsung begitu, bisa saja. Cuma yang saya tampilkan sini ada deviasi 90% ini, maksudnya potensinya tadi, ini sudah didiskon dengan DPR, dengan G-score. Jadi 90%, kalau kita hitung kalkulator langsung, kalau contoh
4.790, selisihnya dengan fair value-nya Hmm. itu ada 4.260 ya, 4.300 lah selisihnya. Ya. Kita hitung potensinya berapa dari market value akan menuju ke fair value tadi, Hmm. 490 dibagi Oke. 90, sekitar 89%, 60 lah. Margin of safety-nya. Ya, Wow. Wah, teman-teman kita bisa lihat nih contekan nih dari yang sudah dianalisa apa aja sih? Coba kita lihat Pak. Ada Astra, ada BNII, ada United Tech Tractor, ada Pegas, ada ITMG, ada apa lagi tuh Pak? Pegas, perusahaan gas, Pegas, Uh, ITMG, BNGA, BNG, BMM, Auto, ada Bank Mayapada, ya, ada Mat, Indah Cahaya apa itu belum pernah unik. ini Ya, TAPG, wah saya juga mencatat nih Pak. JPFA juga Wah, ada. Triputra ini luar biasa ya. Java ada value juga ya. Ya, Ya, Java juga, Bukit Asam. Wah, ini sebenarnya pilihannya banyak ya Pak. Pasarnya bagus-bagus ya ya, Pak. Ya. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan apa hasil karya dari Pak Martua. Dia membagikan ke kita. Saya sendiri sangat apresiasi banget. Dan kita bisa bebas akses untuk webnya lagi, bisa melihat ke dalam. Mungkin webnya itu juga saya lihat udah semakin sederhana ya. Bisa lebih mudah langsung ketik, bisa melihat langsung, bisa lebih mudah untuk dipahami gitu. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman semua. Dengan ini bisa menghindari resiko, bukan menghindari resiko lah, bisa memilih saham yang resikonya rendah untuk ya. bisa potensi ke atasnya dengan safety-nya yang tinggi gitu. Ini POER juga saya juga suka ini. Ya, ini banyak DRMA, SPTO. SPTO itu saya punya itu. Hari ini berapa? 720 ya? Ada ini ya, 20. Wow, ini amazing. SPTO ini saya juga sangat suka karena dividennya cukup konsisten. Saya belinya di bawah harga book value-nya, bawah harga book value saya belinya, dan itu menarik banget. Ini masih banyak sekali bisa dilihat. Wow, OCBC, NSP juga saya suka itu. Ya, wow. Teman-teman ada pertanyaan lagi untuk Pak Martua? Bro David, Martua, saya masih belum sering sih lihat analisanya Pak Martua sih. Pak Martua maksud saya gini, ini kan banyak yang market value-nya masih lebih rendah dari fair value-nya. Tapi kan ternyata nggak naik. Itu pengaruh nggak sih ada masalah likuiditas segala gitu nggak? Itu tercermin nggak sih? Pak Martua masukin nggak likuiditas gitu-gitu dalam perhitungan portofolionya? Likuiditas apa ya? Transaksi saham ya? Maksudnya ya, transaksinya itu volume transaksinya segala gitu-gitu. Tidak. Ini saya tidak terlalu teknikal. Saya sebenarnya kalau dibilang bahasa sederhananya, saya nggak peduli pasarnya di harga saham, transaksi pasarnya itu apakah laku cepat atau tidak awalnya. Namun setelah saya melakukan suatu penyesuaian, saya prioritaskan yang kapital tinggi lebih prioritas di atas, ditempatkan dananya banyak kepada yang seperti ini. Kelihatan bahwa kapitalnya yang Astra ini 163 triliun ya, jadi lebih tinggi daripada unit Tractor. Jadi di sini diberikan alokasinya lebih banyak. Di sini alokasinya saya baca sini 28% ya, 28% dari dananya. Jadi kalau saya ada dananya 10 juta, 28% yang masukkan ke ASC, ke UNTAP 12% saja, unit Tractor, terus ke BNI 9%. Jadi alokasi ini kalau dijumlahkan ini 100% sebenarnya. Jadi
Jadi kenapa ditempatkan begitu? Di sini saya mengupdate tadi seperti Bapak Yanto bilang, Bapak Iwan bilang bahwa likuiditas itu penting, penting ya penting. Namun saya tidak bisa mengukur. Mengukur itu harus melihat teknikal dulu. Nah, mengumpulkan teknikal ini saya juga mengumpul datanya, saya nggak gunakan, banyak gunakan karena teknikal cuma membeli ketika analisis tadi. Seperti ini, hold atau tidak, buy atau tidak, cuma cukup situ. Kalau situ ada memang kemarin Kak Bro Ridwan pernah kasih masukan bahwa melihat juga sampai dengan berapa banyak tingkatannya. Contoh seperti mana ya? Ini tampil di layar ya? Ya, kelihatan. Ya. Ya. Ada volumenya juga. Cuma saya tidak sampai ke sana karena saya anggap ini suatu layer terakhir, hanya memutuskan beli atau tidak. Tapi value-nya sudah ditentukan dulu. Cuma lampu timingnya saja. Kalau Bapak tadi tanya likuiditasnya, sebenarnya sudah terjawab dari kapitalisasinya ya, marketnya, market kapitalnya berapa. Kalau semakin besar, cenderung lebih liquid daripada yang kecil. Jadi perusahaan-perusahaan yang kecil itu malah dikecilkan juga kuotanya, alokasinya. Oke, terjawab Ko Iwan untuk pertanyaannya? Terjawab sih Bro David. Nah, buat Bro David yang seperti Hani, David yang lebih sering technical atau swinger atau scalper gitu, kalau ini sih saya lihat berarti lebih cocok pendekatannya Bro Martua ke value investor gitu ya, yang kita memilih saham-saham yang under value gitu ya kali ya. Ya. Walaupun belum tentu kita bisa langsung cepat mendapatkan gain di pasar gitu sih, karena mungkin yang under value ini nggak bergerak justru karena nggak terlalu aktif diperdagangkan atau apa gitu kali ya. Bukan terlalu aktif, ini pandangan saya ya, bukan karena dia tidak terlalu aktif diperdagangkan. Contoh kalau kayak Astra itu aktif nggak? Aktif banget, aktif banget. Namun ya harganya nggak kemana-mana selama ini di 4.000-an, 45.000, 4.000-an, 45 sampai 5.000 gitu. Nah, menurut saya emang belum waktunya aja gitu, belum waktunya. Tapi buat yang value investor, safe lah ya saham-saham ini karena harganya memang udah terdiskon banyak gitu dari fair value-nya gitu ya. Betul, Ya. betul. Sedangkan kalau seorang technical atau seorang trader cenderung nggak pengen menunggu terlalu lama, jadi mereka akan memilih saham yang sudah mulai bergerak, jadi baru mulai pegang gitu loh. Berbeda dengan investor. Investor itu dia akan memilih simpen meskipun dia percaya ini under value dan suatu saat selama kinerjanya masih bagus. Ribuan lah nilainya ya. Ya, oke. Ini cocok untuk Pak Iwan, soalnya yang sukanya deposito. Yang jarang perhatiin juga ya Bro Margo ya, pokoknya simpen untuk lama lah ya, dan dananya nganggur gitu ya. Sama Ko Iwan, ini cocok banget sama Ko Iwan. Tinggal coba aja disesuaikan dengan. Nanti belajarnya pakai ininya Bro Margo buat milih-milih. Iya. Ini saham-saham pilihannya menurut saya bagus loh, bagus banget. Coba sektor yang sedang bermain atau sektor yang belum bermain aja gitu. Ya. Teman-teman yang lain silakan nanya. Mungkin Pak Marto nanti bisa share link dari web ini lagi di grup sama slide-nya yang tadi untuk bisa share ke teman-teman juga. Mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk teman-teman untuk sebagai sebuah landasan pegangan untuk arah-arah apa yang akan dipilih. Ya. Amin. Ada lagi teman-teman? Ini teman saya pernah bertanya. Jadi kalau mengenai portofolio ini, memang teman-teman di kota juga pernah ingin belajar. Terus tanya bagaimana caranya penyesuaian jika saya lihat begini.
Saya bilang masukkan aja angka dana kelolanya berapa. Contoh danamu berapa sekarang? Contoh dananya 25 juta. Dia beli hari ini ya. Dia beli sesuai dengan rekomendasi. Contoh Astra, hari ini dia belanja. Dia belanja lot 14. Senilai dananya berapa? Disimulasi. Dia akan mengeluarkan dananya itu senilai 7 juta ya untuk belanja Astra. Terus untuk Inditex dia akan keluarkan dana 3 juta. Untuk BNI dia akan keluarkan uang sekitar 250. Contoh dibeli 5 saja. Simulasi terus Indofood dia beli 25, Pegas dia beli 150. Nah, sudah 5 ya portofolio. Terus dia kasih dibiarkan begitu, pergi dia entah berlibur, entah kerja dulu. Setelah 2 minggu datang lagi, bagaimana saya melakukan penyesuaian? Katanya, ya masukkan sekarang dananya berapa di sini, saya bilang. Dananya mana? Dana di contoh kalau Mandiri, karena saya pengalamannya di Mandiri Sekuritas, baca total asetnya berapa setelah per hari ini. Contoh hari ini sekarang nilainya 28 juta. Wow, Contoh, satu bulan. Contoh aja ya. Maksudnya datang, ini penyesuaian. Maksudnya ini sinilah namanya rebalancing ya. Rebalancingnya 28 juta contoh hari ini. Nah, sudah pasti pada 2 minggu kemudian itu harga pasarnya tidak sama. Harga pasarnya yang untuk yang Astra bukan lagi harga seperti hari ini yaitu 4.760 dan Inditex bukan lagi 2275. Mungkin ada yang naik, ada yang turun. Ketika perubahan itu terjadi, alokasi juga akan berubah. Dia akan merekomendasikan 16 ini turun jadi 15. Berarti dia minta jual satu lot. Jadi ketika dibaca lah, ini kan kok berubah. Kemarin 16 waktu saya beli. Kok 2 minggu kemudian sudah turun 15 lot, bukan 16 lagi. Itu maksudnya koreksi. Juallah satu, sudah untung, sudah pasti sini akan kelihatan bahwa nilainya sudah bertambah. Nilai market value-nya naik. Akhirnya bisa dijual satu lot. Nah, ketika dijual ini kan dia megang cash. Nah, ada nanti harga saham yang lain, contoh di saham ke-6, bisa beli satu lot di sini, dari dana penjualan tadi. Ini yang tadi ditunjukkan bahwa saham yang sudah naik harga pasarnya, bisa dijual penyesuaiannya, dan dananya itu dimanfaatkan untuk membeli saham lainnya. Karena tidak mungkin dana uangnya kita selalu cukup untuk mencapai semua portofolio ini. Tidak mungkin cukup. Jadi bisa kita beli cicil ke bawah. Atau dia akan mengurutkan tidak selalu ke bawah. Kadang karena prioritasnya Astra, kemungkinan malah dikasih biar, malah nambah terus. Jadi apakah siapa yang mengukur? Yang mengukur adalah kalkulator sebenarnya, kalkulator yang sudah diprogramkan, yaitu pemrograman ya, maksud saya. Wah, ini kalau market lagi crash, buka ini, aduh, merem deh Pak ya. Masuk Bro deh. Martua, ini kan Bro Martua, Bro David, ini kan kalau kita punya uang, terus dia rekomendasi nih, saham apa aja yang bisa dibeli, terus berapa lot segala gitu. Kalau sebaliknya nih, Bro Martua, saya lagi perlu duit nih, saya mau jual saham, saya perlu duit 10 juta, saya perlu cairin 10 juta gitu. Dia rekomendasi juga nggak saham mana yang prioritas untuk dijual? Pertanyaan bagus. Tinggal kalau contoh tadi 20 terus saya turunkan jadi 5 juta ya. Kan otomatis ini berubah jadi 2 lot saja. Artinya juallah maksudnya gini Bro Martua, saya lagi perlu duit nih sekarang, saya perlu cash gitu untuk jalan-jalan lah atau apa. Nah, saya mau jual saham nih, kan portofolio saya banyak. Saya perlu katakan 20 juta. Dia bisa programnya ini bisa rekomendasi nggak? Saham apa nih kira-kira yang mungkin prospeknya lebih jelek untuk naik lagi atau apa, jadi dia rekomend nih saham-saham ini aja yang dijual gitu loh. Ya, seperti tadi kita merubah dananya berapa. Jadi contoh setelah Bapak contoh tadi ya 25 juta mau pakai 20 juta berarti sisa 5 juta ya. 5 juta kan berarti yang dipakai itu dana kelola untuk investasi 5 juta kan 20-nya mau ditarik. Berarti saya ketikkan 5 juta, berarti sini tinggal 2 lot. Kalau memang di contoh di Mandiri Sekuritas Bapak punya 16 lot tadi, berarti Bapak jualnya 14 lot. Pada harga pasar saat itu, bukan harga ini cuma karena kita nggak bisa lihat harga ke depan ya. Kalau mulai contoh, saya bocorkan sedikit saya punya apa yang terjadi. Jadi apa Bapak lihat ini istilah saya ini tampilan Quest itu untuk tamu.
bukan owner. Jadi kalau untuk owner beda lagi. Owner ini yang sudah berjalan. Jadi ketika berjalan, Yang, yang berbayar ya Pak ya. bukan berbayar sih, karena ini pribadi, jadi saya kan nggak mungkin, takutnya Pak. orang salahnya kan disclaimer ya, jadi nggak mau saya juga dibilang, Pak Martua jadi sistemnya kok begini, padahal belum. Ini saya punya portofolio yang berjalan. Kemarin tadi menjawab Pak Iwan, dananya saya butuh. Kemarin saya butuh dana sekitar, saya akan kasih tunjuk, ini portofolio saya yang real. Sama, jadi portofolio yang tadi saya tunjukkan di yang pada teman-teman ini, masih bentar ini, dengan dana tadi contoh 10 juta. Kalau dana saya bukan 10 juta, tapi di sini dana saya adalah, maaf saya kembali depan, dana kelola saya 135 juta, sekian, di portofolionya, berbagiannya begini. Nah, kemarin menjawab Pak Iwan tadi kemarin, apakah jika saya butuh uang, sebenarnya itu sudah rutin saya gunakan, lakukan. Misalkan saya punya catatan sendiri, mungkin Ibu Hani mungkin bisa nyontek sedikit cara mencatat progres. Jadi saya sebenarnya ini boleh saja jika bertanya, silakan, saya akan jelaskan. Di progres ini saya mencatat semua transaksi keuangan saya. Misalkan ada penarikan 28 juta, kemarin tadi Bapak Iwan tanya, jika saya butuh dana bagaimana? Saya akan ketik, kurangi dana saya itu, mungkin saya akan tunjukkan pelan-pelan. Di sini 164 juta ya, stok cash saya. Saya mengambil 28 juta, jadi turun jadi 136 juta. Jadi penarikan 28 juta. Saya tarik, dia melakukan penjualan. Penjualannya itu menjual, hampir cash saya turun, karena saya menarik terus. Lalu diimbangi dengan penjualan saham lagi, modal store saya berkurang dari yang 8 jadi 6. Jadi kalau mau tahu lebih bahasa sederhananya, modal saya cuma 58 juta. Tapi harta saya sudah bukan 58, sudah 164. Di sini market dalam waktu berapa lama? Ini sejak COVID, Pak. Sama dengan Bapak, kayak mirip dengan Bapak. Saya belajar ini sejak COVID. Jadi konsep itu sudah teruji dari COVID mungkin sekitar 4 tahun lah ya. Iya. Dan saya rasa terima kasih atas grup Untar. Saya mendapat ilmu banyak yang sangat berharga, DPR dan technical dari Ridwan yang mengatakan bahwa beli itu sangat value, sangat berharga. Jadi saya semakin lebih teliti lagi membelinya. Saat ini, dulu ini saya belinya bukan pakai uang, pakai dana yang banyak. Dana tabungan saya alihkan sebagian sini. Kalau yang besar-besarnya itu orang tua ada juga. Di sini penarikan dana saya besar hingga naiknya grafiknya tinggi. Jadi mulai awal dari 30 ya Pak Martua ya? Berawal dari tidak. Saya kalau mulai dari awalnya, saya kalau mau jujur ya, dan jujur aja, dari awal berapa? Apa Martua, jadi saya pengen tahu itu selama 4 tahun ini sudah berapa persen return-nya dengan menggunakan konsep dari Z-score yang Pak Martua ciptain ini? Kalau itu 170, berarti kalau narik sekarang ya. Termasuk yang ditarik. Iya, 181%. 181%. Wow, hampir 200. Itu menurut saya sih amazing sih. Investasi nggak mudah loh. Nggak mudah untuk bisa mencapai ini. Karena Warren Buffett aja ya mungkin 20% setahun dia compounding, ya belum tentu segitu sih. Maaf Pak, saya koreksi, 181 sejak investasi. Ini kan total profit. Kalau yearly 10. Jadi 40%. Berapa? Ya, 40% dari dana 58. Dari 58 sekarang menjadi 164 gitu ya Pak ya? Iya. Oke, 164.
Ya, betul sih 1,82%. Mirip-mirip, ya mirip-mirip Bapak. Karena penarikan dana ini sebenarnya kalau saya kembalikan contoh ini Pak. Jadi ketika saya menarik 28 juta tadi, dia melakukan dongkrak persentase jadi 40 jadi 78. Ini orang pasti bilang kenapa naik gitu, Pak? Karena saya narik dana 28. Seandainya kalau saya kembalikan lagi 28 juta, dia akan turun kembali 40. Karena biasanya saya minjam dana itu sementara dulu untuk keperluan sesuatu, saya kembalikan lagi ke saya. Ini saya narik juga untuk sebenarnya untuk teknikal kemarin coba teknikal. Jadi saya pakai di akun satu lagi untuk teknikal. Ya, nggak apa-apa Pak. Ini nggak perlu di-share juga nggak apa-apa. Ini sangat pribadi banget. Ya, Eh, jadi kesimpulannya itu adalah selama hampir 4 tahun ini return yang dicapai dengan sistem yang dipakai ini mencapai 180-an%. Betul ya Pak ya? Ya, Ya, itu amazing sih, amazing banget. Ini sebuah, menurut saya ini genius Pak. Wow. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kita udah masuk jam 9. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya akan mengakhiri untuk acara hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lain atau mekanisme untuk masuk ke web, bisa tanya di grup, bisa tanya langsung di grup karena kita setiap hari udah seperti teman, seperti sangat dekat dengan itu, kita bisa tanya langsung ke grup, bisa tanya Pak Mertua untuk mekanismenya. ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk Zoom-nya hari ini. Terima kasih Pak Martua, semua, Hani, semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat istirahat. Selamat malam. Malam, malam.